Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah audit sektor publik akan mempresentasikan tentang bukti audit dan pendukungnya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Birra Zainul Zidan dengan NIM belakang 072. Yang ketiga ada Alfi Rizky Ramadhani dengan NIM belakang 082. Dan yang ketiga ada Aulia Puspita Nuladani dengan NIM belakang 131. Yang pertama ada pengertian bukti audit. Bukti audit merupakan segala jenis informasi relevan yang nanti akan digunakan oleh akuntan publik atau konsultan hukum atau auditor sebagai dasar dalam mengeluarkan opini auditnya. Bukti audit sendiri meliputi catatan akuntansi berdasarkan laporan keuangan dan informasi lain. Pada catatan akuntansi berdasarkan laporan keuangan, yang pertama ada cek dan bukti elektronik hasil transfer, yang kedua ada faktur, yang ketiga ada kontrak, yang keempat ada buku besar dan buku pembantu, yang kelima ada jurnal penyesuaian dan pernyataan lain terhadap laporan keuangan yang tidak mempengaruhi dalam formal jurnal penyesuaian, yang keenam ada data seperti worksheet dan spreadsheet yang mendukung biaya alokasi, yang ketujuh ada perhitungan, yang kedelapan ada rekonsiliasi, dan yang kesembilan ada disclosure. Selanjutnya, pada informasi lain, yang pertama ada waktu pertemuan, yang kedua konfirmasi dari pihak ketiga, yang ketiga ada laporan para analis, yang keempat annual pengendalian internal, yang kelima informasi yang diperoleh melalui langkah audit serta penyelidikan, yang keenam ada observasi, yang ketujuh ada inspeksi catatan atau dokumen, dan yang kedelapan ada informasi yang dikembangkan oleh auditor yang mengizinkan auditor untuk mencapai kesimpulan melalui alasan logis yang valid. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan publik. Berikut pihak-pihak yang melakukan suatu transaksi berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang pertama ada pejabat pengelola keuangan daerah, yang kedua ada bendahara umum daerah, yang ketiga ada pengguna anggaran, yang keempat ada pengguna barang, yang kelima kuasa bendahara umum daerah, yang keenam kuasa pengguna anggaran, yang ketujuh pejabat penata usahaan keuangan SKPD, yang ke-8 pejabat pelaksana teknis kegiatan, yang ke-9 bendahara penerimaan, yang ke-10 bendahara pengeluaran, dan yang ke-11 tim anggaran pemerintah daerah. Selanjutnya ada transaksi dan bukti transaksi. Transaksi sendiri adalah kegiatan yang mengubah posisi keuangan entitas dan pencatatannya, di mana data atau bukti atau dokumen pendukung disediakan dalam operasional organisasi sektor publik, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, LSM, atau partai politik. Transaksi sendiri memiliki bentuk yang beragam. Di dalam organisasi sektor publik, transaksi memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama ada cash, yaitu suatu transaksi di mana pertukaran dilakukan dengan segera. Yang kedua ada kredit, yaitu suatu transaksi yang pertukarannya tidak langsung, namun dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada barter, yaitu pertukaran barang atau jasa tanpa adanya pengeluaran uang. Selanjutnya ada pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen yang digunakan sebagai keterangan atau landasan keyakinan kebenaran terhadap kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya. Ya, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Alfi Rizky Ramadhani dengan NIM belakang 082 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai syarat sah bukti keuangan publik. Bukti transaksi keuangan merupakan sebuah dokumen atau sumber dan syarat sah yang wajib diberikan dalam melakukan suatu pencatatan, penyimpanan, dan transaksi. Terdapat beberapa syarat agar bukti keuangan tersebut dianggap sah. Nah, syarat-syaratnya tersebut adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, suatu bukti transaksi harus dibuat oleh penjual atau penyedia layanan. Yang kedua, dalam sebuah bukti transaksi harus terdapat nama penerima, terdapat paraf atau tanda tangan, dan dicap oleh penerima transaksi atau pemimpin suatu organisasi. Yang ketiga, bukti transaksi harus terdapat suatu keterangan waktu berupa tanggal, bulan, dan tahun transaksi dilakukan. Yang keempat, yaitu bukti transaksi menyatakan suatu barang atau jasa apa yang ditransaksikan dengan jelas. Yang kelima, terdapat jumlah nominal uang yang sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Dan yang keenam, yaitu dalam suatu bukti transaksi tertentu terdapat suatu materai. Misalnya, dalam transaksi dengan nominal lebih dari
1 juta, maka dalam nota tersebut ditempel materai sebesar 6.000. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai verifikasi bukti transaksi. Verifikasi merupakan suatu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap suatu dokumen keuangan secara administratif dengan berdasarkan pedoman dan kriteria tertentu. Verifikasi dokumen transaksi merupakan suatu proses penentu kebenaran dan keabsahan dokumen serta penentuan akun dan pengaruhnya terhadap akun lain. Dalam melakukan verifikasi atau analisis dokumen, bukti transaksi keuangan dibutuhkan ketelitian yang tinggi agar hasil yang didapatkan maksimal. Sebuah verifikasi bukti transaksi memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari verifikasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya suatu penyimpangan yang dapat merugikan negara. Yang kedua, adanya suatu kebenaran formal dan substantif serta kelengkapan dokumen yang dikirimkan ke kantor pelayanan dan kas negara. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku telah ditaati dan dijalankan oleh suatu kinerja atau tidak. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup verifikasi itu mencangkup aspek-aspek berikut ini. Yang pertama yaitu ada aspek ketersediaan dana. Dalam aspek ini, apakah suatu pengeluaran tersebut tersedia dalam jumlah yang mencukupi dalam suatu dokumen pelaksanaan anggaran atau tidak. Yang kedua yaitu ada aspek ketetapan tujuan pengeluaran. Dalam aspek ini itu ada 3, yaitu yang pertama, apakah tujuan pengeluaran dalam dokumen sesuai dengan kontrak atau surat perjanjian kerja. Yang kedua, apakah tujuan pengeluaran dalam kontrak atau surat perjanjian kerja sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Dan yang ketiga adalah apakah volume dan jenis barang atau jasa dalam dokumen pengeluaran sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Aspek yang ketiga yaitu ada aspek kebenaran pembebanan anggaran. Dalam aspek ini, apakah pembebanan anggaran telah sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Dan yang keempat, ada aspek kebenaran tagihan. Dalam aspek ini mencakup dipenuhinya persyaratan tanda bukti pengeluaran, prosedur pengadaan, perhitungan, tarif, dan potongan. Serta yang kelima yaitu ada aspek kelengkapan bukti pengeluaran dan dokumen pendukungnya. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan verifikasi. Yang pertama yaitu ada verifikasi ketersediaan dana. Verifikasi ketersediaan dana dilakukan dengan mengecek pengeluaran dengan dana tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Yang kedua, ada verifikasi ketepatan tujuan. Verifikasi ketepatan tujuan dilakukan dengan mengecek kesesuaian antara tujuan pengeluaran dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga yaitu ada verifikasi kebenaran pembebanan anggaran. Verifikasi kebenaran pembebanan anggaran dilakukan dengan mengecek pembebanan anggaran dalam dokumen pengeluaran apakah sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau tidak. Verifikasi kebenaran tagihan. Verifikasi kebenaran tagihan dilakukan dengan pengecekan atas kebenaran pengisian, perhitungan, dan prosedur pengadaan barang atau jasa dari sebuah dokumen pengeluaran. Dan yang terakhir yaitu ada verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran. Selanjutnya yaitu ada bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan belanja negara. Transaksi keuangan adalah segala peristiwa yang dapat mempengaruhi suatu posisi keuangan sebuah negara yang dapat dinilai dengan uang. Suatu bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara dapat dipahami sebagai suatu dokumen yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang berwenang atas suatu transaksi realisasi anggaran pendapatan dan belanja beserta dengan nomor transaksinya. Nah, bukti transaksi realisasi anggaran, pendapatan dan belanja negara antara lain dapat berupa nota kredit bank, bukti transfer, dan surat perintah pemindah bukuan. Sedangkan yang termasuk nomor transaksi dapat berupa nomor transaksi penerimaan negara, nomor transaksi bank, dan juga nomor transaksi pos. Selanjutnya yaitu ada bukti transaksi dalam prosedur keuangan daerah pada Satuan Kerja Pangkat Daerah atau SKPD. Yang pertama yaitu bukti transaksi dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD. Bukti transaksinya ini mencakup yang pertama ada surat tanda bukti yang dilengkapi dengan surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi daerah, dan surat transaksi penerimaan kas lainnya. Yang kedua ada surat tanda setoran.
Yang ketiga ada bukti transfer, dan yang keempat adalah nota kredit bank. Yang kedua yaitu ada bukti transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD. Bukti transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD ini mencakup yang pertama yaitu ada surat perintah pencairan dana atau SP2D. Dokumen ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan dengan SPM. Yang kedua yaitu ada nota debit bank. Yang ketiga yaitu ada bukti transaksi pengeluaran kas. Dan yang keempat yaitu ada bukti transaksi yang dilengkapi dengan yang pertama ada surat perintah membayar atau SPM, yaitu sebuah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD. Yang kedua yaitu ada surat penyedia dana SPD, yaitu suatu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. Dan yang ketiga yaitu ada kwitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang atau jasa. Yang ketiga yaitu ada bukti transaksi dalam prosedur akuntansi aset pada SKPD. Bukti transaksi ini berupa bukti memorial yang dilampiri. Yang pertama ada berita acara penerimaan barang, yang kedua ada berita acara serah terima barang, dan yang ketiga yaitu berita acara penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada bukti transaksi dalam prosedur akuntansi selain kas pada SKPD. Bukti transaksi ini berupa bukti memorial yang dilampiri. Yang pertama ada pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran, kedua berita acara penerimaan barang, yang ketiga yaitu ada surat keputusan penghapusan barang, yang keempat ada surat pengiriman barang, yang kelima surat keputusan mutasi barang antar SKPD, yang keenam yaitu berita acara pemusnahan barang, yang ketujuh berita acara serah terima barang, dan yang terakhir ada berita acara penilaian. Nah, materi selanjutnya yaitu ada akuntansi keuangan daerah pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau SKPKD. Nah, yang pertama itu ada bukti transaksi dalam prosedur penerimaan kas SKPKD. Bukti transaksi ini dapat mencakup yang pertama yaitu ada bukti transaksi, yang kedua ada nota kredit bank, yang ketiga ada surat perintah pemindah bukuan, yang keempat yaitu ada bukti transaksi yang dilengkapi dengan yang pertama ada surat tanda setoran, ada surat ketetapan pajak daerah, ada surat ketetapan retribusi, ada laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan, dan yang terakhir ada bukti transaksi penerimaan kas lainnya. Yang kedua yaitu ada bukti transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas SKPKD. Bukti transaksi ini mencakup yang pertama yaitu surat perintah pencairan dana atau SP2D. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan dengan SPM. Yang kedua ada nota debit bank. Yang ketiga yaitu ada bukti transaksi yang dilengkapi dengan yang pertama surat penyediaan dana atau SPD. SPD ini merupakan suatu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. Yang kedua yaitu ada surat perintah membayar atau SPM. Dokumen ini digunakan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD. Selanjutnya yaitu ada laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran, dan ada kwitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang atau jasa. Yang ketiga yaitu ada bukti transaksi dalam prosedur akuntansi aset pada SKPD. Bukti ini dapat berupa memorial yang dilampiri, berita acara penerimaan barang, surat keputusan penghapusan barang, surat keputusan mutasi antar SKPKD, berita acara pemusnahan barang, berita acara serah terima barang, berita acara penilaian, dan berita acara penyelesaian pekerjaan. Dan yang keempat yaitu ada bukti transaksi dalam prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD. Bukti ini berupa bukti memorial yang dilampiri oleh berita acara penerimaan barang, surat keputusan penghapusan barang, surat keputusan mutasi barang antar SKPKD, berita acara pemusnahan barang, berita acara serah terima barang, berita acara penilaian, dan berita acara penyelesaian pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Puspitanuladani dengan NIM akhir 131. Izin untuk melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Kemudian masuk di materi data survei. Di
di mana survei adalah suatu desain yang digunakan untuk penyelidikan informasi yang berhubungan dengan prevalensi, distribusi, dan hubungan antar variabel dalam suatu populasi. Namun, survei tidak ada intervensi karena survei mengumpulkan informasi dari tindakan seseorang, pengetahuan, kemauan, pendapat, perilaku, dan nilai. Data survei berasal dari hasil penelitian survei di mana penelitian ini mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data yang pokok. Nah, penggalian data dapat dilakukan melalui kuesioner, observasi, wawancara, maupun data dokumen. Keuntungan dari survei adalah memperoleh informasi serta hasil untuk dipergunakan tujuan lain. Namun informasi yang didapat sering kali bersifat superficial, sehingga pada penelitian survei akan lebih baik jika dilaksanakan analisis secara bertahap. Kemudian masuk ke materi bukti dari data survei yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada data BPS, di mana BPS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh data strategi yang dikeluarkan oleh BPS antara lain ada pertumbuhan ekonomi inflasi, selanjutnya ketenaga kerjaan, ada juga statistik kemiskinan, kemudian nilai tukar petani atau NTP, kemudian angka produksi padi dan palawija, dan ada juga ekspor impor dan masih banyak lainnya. Kemudian ada data survei sosial ekonomi nasional atau yang disingkat SUSENAS, merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas, di mana mengumpulkan data yang bersifat umum dan dilakukan tiap tahun, di mana cakupan data meliputi keterangan umum anggota rumah tangga. Kemudian yang ketiga ada data potensi daerah atau PODES, yaitu penambahan kuesioner yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat data dari PODES tersebut untuk para pengguna data atau konsumen data, baik pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan. Kemudian ada hasil survei masyarakat atau lembaga survei yang relevan, merupakan monitoring opini publik secara berkala yang menjadikan masukan bagi proses politik dan pembuatan kebijakan yang merupakan kebutuhan dasar bagi sistem demokrasi. Tipe survei ini dilakukan secara benar merupakan cara yang paling efisien, efektif, dan akurat untuk memantau opini publik. Kemudian ada data-data dari laporan keuangan lembaga lain. Sumber data dari laporan keuangan lembaga lain yaitu yang dimaksud lembaga di sini dibagi menjadi 5, ada negara, swasta, bank sentral, bank umum lainnya, dan bank swasta. Yang pertama dari data dari perusahaan negara, yaitu perusahaan yang dimana pemerintah memiliki saham namun dengan persentase di bawah 51%. Dan ada beberapa contoh perusahaan negara adalah PT Bank Bukopin, PT Sokvin, PT PN 1 sampai dengan 14 kecuali PT PN 3 dan PT Indosat. BUMN dan perusahaan negara termasuk dalam klasifikasi KND dan secara permanen yang artinya tidak diniatkan untuk ditarik kembali. Nah, kemudian yang kedua ada data dari perusahaan swasta. Contohnya ada banyak sekali ya, seperti PT Indomobil Finance Indonesia, PT Sinar Hana Finance, ada PT Summit Auto Finance, PT Indosuria Inti Finance, ada PT Lima Ventura, PT Bank UOB Indonesia, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada data dari Bank Sentral yang pastinya berasal dari Bank Indonesia, kemudian dari data bank umum lainnya, seperti BNI, BRI, Bank Danamon, BCA, Mandiri, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada dari bank swasta, yang contohnya antara lain CIMB Niaga, OCBC NISP, dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai bukti transaksi realisasi dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Nah, pertama-tama dilakukan pelaksanaan verifikasi yang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada verifikasi ketersediaan dana dengan mengecek pengeluaran dana tersedia dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Kemudian yang kedua ada verifikasi ketetapan tujuan, yaitu
dengan mengecek kesesuaian tujuan pengeluaran dalam dokumen dengan yang tercantum dalam DIPA, kemudian ada verifikasi kebenaran pembebanan anggaran dengan mengecek pembebanan anggaran dalam dokumen pengeluaran apakah sesuai dengan DIPA, kemudian ada verifikasi kebenaran tagihan dengan mengecek atas kebenaran pengisian, penghitungan, dan prosedur pengadaan barang dan jasa dari dokumen pengeluaran. Kemudian yang terakhir ada verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran melalui pengecekan kelengkapan dokumen bukti pengeluaran dan dokumen pendukungnya dalam SPP untuk menerbitkan SPM maupun kelengkapan pendukung SPM yang akan disampaikan ke KPPN untuk penerbitan SP2D dari KPPN. Nah, kemudian ada hasil verifikasi. Yang pertama, nota pengembalian tanda bukti. Bagaimana terdapat temuan berupa penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, bukti pengeluaran dikembalikan kepada rekanan atau petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kemudian ada nota hasil verifikasi. Jika Biro Keuangan mendapatkan temuan berupa penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, Biro Keuangan menyampaikan nota hasil verifikasi kepada Kepala Satuan Kerja. Kemudian yang ketiga ada laporan hasil verifikasi, yaitu laporan hasil verifikasi bulanan dibuat oleh Biro Keuangan dan disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum. Laporan hasil verifikasi menurut jumlah SPM atau SP2D yang telah diverifikasi. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok 4. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.